sebelumnya kita baca dahulu Lukas 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya engkaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ini yang saya cerita tadi bahwa rupanya Yohanes Pembaptis mengirim 2 orang muridnya bertemu Yesus bertanya tentang kepastiannya. Pada saat itu, ayat berikutnya ya. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, begini jawabnya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23-nya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis bertanya, meminta konfirmasi sekali lagi kepada Yesus. Dan dijawab oleh Yesus begitu tegasnya. Jadi sebenarnya jawaban-jawaban seperti ini banyak sekali di Alkitab. Cuma banyak orang tidak baca Alkitab sehingga ketika ada seorang yang bertanya, di mana Alkitab ada Yesus ngaku Mesias atau Tuhan atau anak Allah? Terus bingung orang Kristen. Mulai sekarang nggak boleh bingung ya. Harus sudah jelas semuanya, baca Alkitab. Di Alkitab ada semua, kisahnya ada semua. Jadi tidak usah cari di tempat lain. Ya. Tuhan Yesus bahkan berkata begini bagi yang tidak percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Tuhan Yesus nggak hanya lemah lembut biasa, tegas juga. Kalau kamu nggak percaya bahwa akulah dia, kamu mati nanti. Kamu mati dalam dosamu. Nggak ada yang bisa menebusmu. Cuma aku Mesias yang asli gitu, kira-kira begitu ya dalam kalimat sederhananya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu begitu. Jadi jangan suka, sekali lagi, jangan ada di antara kita yang suka pilih-pilih ayat. Sukanya ayat tertentu, ayat favorit Pak. Ayat favorit lagi, doa favorit Pak. Doa kok favorit? Doa itu hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi yang wajar. Lah kok favorit? Apalagi hafalan. Bapak Ibu kalau ngomong dengan orang tuanya Bapak Ibu, hafalan nggak? Kayaknya nggak pernah ada ya seorang anak ngadep papanya gitu. Pak sebentar Pak. Baca gitu. Kan nggak ada. Ngomong aja padanya, kan gitu ya. Kita itu mesti belajar loh, hidup ini belajar. Saya juga belajar, ada banyak yang belum kita ketahui juga. Tapi apa yang kita ketahui, harus kita lakukan. Jangan cuma tahu, udah tahu tapi nggak dilakukan juga, ya percuma. Begitu ayat-ayat ini sangat mengerikan, bahkan Yesus tidak hanya lemah lembut, tapi tegas juga loh. Ini tegas sekali nih, kamu nggak percaya, kamu mati loh. Ya, oke. Nah, yang jadi masalah itu begini loh. Banyak orang membayangkan Yesus sebagai Mesias menurut pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus itu Mesias model begitu tuh. Yang bikin tokoku laris. Yang bikin aku dapat jodoh. Yesus itu mak comblang. Iya serius begitu kan pikiran orang? Apalagi ya. Oh Yesus itu yang bisa memenuhi dompetku. Yang bisa memberi aku rumah. Nah ini model-model begini yang meleset lagi. Mesias macam apa Yesus itu?
Ada lagi yang mengatakan, oh asal percaya Yesus dengan mulut pasti selamat Pak. Kok jadi gampang begitu? Enggak baca Alkitab. Coba kita baca satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib ya. Wajib itu artinya harus. Jadi jangan pernah mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Kita nggak ngomong perbuatan baik menyelamatkan, bukan itu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita nggak hanya wajib berbuat baik, tapi harus seperti Yesus hidup. Amin. Banyak orang suka pilih-pilih ayat, makanya ngomong sekali selamat tetap selamat Pak. Udah pakai mulut ngaku ya udah selamat, udah Kristen udah selamat. Minum tua jalan terus. Selingkuh jalan terus. Udah selamat. Ini bahaya ini ajaran-ajaran ini. Ya. Oke. Nah, kalau demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu jangan belajar itu jangan hanya satu sisi. Belajar itu harus semua sisi supaya pengertian kita membentuk gambar besar. Gambar besar keselamatan. Gambar besar tujuan manusia diciptakan. Gambar besar apa sih sebenarnya keinginan Tuhan? Nah, begitu. Sekali lagi ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus dengan tegas mengatakan, akulah Dia. Coba kita baca. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini nubuatan tentang apa ini? Roh Tuhan ada padaku. Tuhannya huruf besar ya. Tuhannya bukan huruf besar, Allahnya huruf besar. Allah huruf besar itu YHWH juga sama. Ya. Nah, siapa yang dimaksud Roh Tuhan ada padaku? Mesias, nggak ada yang lain. Ini konteksnya adalah Mesias. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Kitab Yesaya menubuatkan bahwa Mesias akan begini nanti. Lalu, apa yang terjadi? Lukas 4 ayat 16. Di perjanjian baru kemudian, 800 tahun kemudian, Yesus mengatakannya demikian. Lukas 4, mulai dari ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ngapain masuk rumah ibadat? Ya beribadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kalau Yesus mengatakan Alkitab ini kitab yang mana? Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru belum ada ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ia ada tertulis. Dibaca begini. Roh Tuhan ada padaku. Ini adalah yang tadi, Yesaya tadi ya. Nah ini dibaca oleh Tuhan Yesus. Ayat 20. Ini yang membuat gempar. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Dan semua orang menunggu sambil melihat gitu ke Tuhan Yesus. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Coba. Dia mengaku nas itu sudah genap di dalam dirinya. Roh Tuhan ada padaku. Roh YHWH ada padaku.
Bahkan Yesus itulah YHWH itu. Yud He Vav He itu, Yud He Waw He itu Yesus sendiri dalam kasus ini. Ya. Nah, apa akibatnya? Ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ini menimbulkan pertentangan loh ini, ya. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Yesus dengan tegas mengaku dengan segala cara dalam segala kegiatan, dalam segala peristiwa. Akulah dia dengan kalimat yang berbeda-beda. Roh Tuhan ada padaku. Akulah dia. Engkau yang mengatakannya. Anak manusia bisa mengampuni dosa. Kalimatnya berbagai macam. Tapi itu adalah konteksnya Mesias. Juru selamat. Tidak ada yang seperti aku. Akulah dia. Gak ada orang atau nabi siapapun di dunia ini. Sepanjang sejarah tidak pernah ada nabi yang mengatakan dan berani mengatakan, akulah dia. Gak ada. Biasanya nabi kalau ngomong gini, Allah berfirman. Tuhan berfirman. Cuma Yesus yang berkata, akulah dia yang kamu tunggu-tunggu itu. Ada amin? Nah. Jadi kita sudah tahu, tidak perlu pembuktian lebih lanjut, karena ini sudah jelas. Faktanya hanya Yesus yang berkata juga dalam Yohanes 14 ayat 6. Apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba diurai satu persatu. Akulah jalan. Jalan apa maksudnya? Jalan raya? Jalan apa? Jalan menuju keselamatan. Jalan menuju ke Bapa di surga. Menuju kesempurnaan. Perhatikan baik-baik. Akulah jalan menuju kesempurnaan. Ada nggak manusia yang bisa sempurna tanpa Yesus? Gak ada. Yang ada rusak. Yang ada rusak. Meskipun mengaku dari Tuhan. Tapi buktinya rusak. Dari buahnya kamu akan tahu. Gitu kan Alkitab berkata. Sebenarnya membedakan Mesias palsu dan asli itu jelas. Dari buahnya kau akan tahu. Kalau teorinya orang pintar berteori. Tapi kalau dari buahnya, nggak bisa. Buah busuk ya busuk. Buah bagus ya bagus. Ya. Nah, jadi kalau kebenaran, akulah jalan, kebenaran. Kalau Yesus mengatakan akulah kebenaran, nggak ada yang lain nantinya. Semua yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, artinya bukan kebenaran gitu loh. Ini deklarasi dari Tuhan sendiri. Jadi semua yang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran. Sederhana kalimat itu. Dan ini dianggap sombong oleh banyak orang. Tapi kebenaran itu bukan sombong, apa adanya. Gitu loh. Kalau seseorang ngomong, saya nggak sakit. Lalu orang lain ngomong, sombong lu. Lu enggak, memang nggak sakit. Jelas ya maksudnya ya. Tuhan Yesus kalimatnya seolah-olah sombong. Tidak, memang akulah kebenaran. Mau dirubah-rubah. Inilah yang manusia tidak siap. Akulah kebenaran yang bisa mengubah mindset manusia. Yang bisa mengubah perasaan manusia. Yang bisa menghidupkan roh manusia. Kebenaran. Yang bisa memerdekakan. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Iya kan? Di ayat lain Tuhan Yesus berkata, kalau kamu benar-benar tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kalau kamu murid-Ku, kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi nggak bisa orang merdeka tanpa kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu Yesus. Tidak ada yang lain.
Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ya. Dan hidup, jelas, di luar Yesus tidak ada hidup. Hidup ini ada dua pengertiannya. Yang pertama, hidup kekal tentu saja, sudah pasti benar. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Di luar Yesus tidak ada hidup kekal. Yang kedua, soal kualitas hidup. Di dalam Yesus hidup berkualitas. Di luar Yesus hidup tidak berkualitas sama sekali. Makanya kodrat Tuhan itu kasih, cinta kasih. Itu kodratnya Tuhan, naturnya Tuhan. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serupa dengan Allah, manusia harus memiliki kodratnya Tuhan juga, yaitu natur, yaitu kasih atau cinta kasih. Dalam bahasa Ibrani ahava. Ahava, cinta. Makanya orang yang tidak punya cinta kasih terhadap sesamanya, dia tidak termasuk dalam bilangan orang-orang percaya. Meskipun dia Kristen. Jadi kalau orang sukanya membenci sesamanya, membuli sesamanya, ngomong sembarangan, dia tidak termasuk bilangan orang-orang pilihan Allah. Karena dia punya proyeknya sendiri. Dia memikirkan kepentingannya sendiri. Dia tidak punya cinta terhadap sesama. Padahal Tuhan itu naturnya adalah cinta. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti natur kita harus punya cinta kasih. Mengasihi sesama. Itu prinsip utama itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup yang seperti itu. Coba perhatikan orang yang tidak mengenal Kristus. Hidupnya seperti apa? Terserah mau ngomong pernikahan boleh. Mau ngomong soal etika boleh. Beda kan? Beda jauh. Kalau kita cinta jelas seperti Tuhan mengasihi kita. Seperti jemaat mengasihi Tuhan Yesus. Hanya satu Tuhan. Maka kita juga mengasihi satu-satunya istri kita. Gak boleh ada orang Kristen punya 2 istri. Asal adil. Gak boleh. Cinta bukan untuk dibagi. Cinta kita sama pasangan hidup kita ibarat cinta kita sama Tuhan. Itulah arti sebenarnya. Kalau kita mengaku dia satu, pasangan hidup kita pun satu. Ada amin? Coba bayangkan. Karena seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan seterusnya. Dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Betul gak? Dia kawin lagi. Lalu ada daging lain lagi masuk. Jadi satu daging lagi gitu. Gak ada. Cinta cuma satu, gak bisa dibagi. Makanya saya sering berkata kalau orang bimbingan pranikah, kamu cuma satu loh ya, sekali hidup, gak boleh nyesel. Yang cowok saya tanya, kamu ada rencana poligami gak? Jangankan dia bilang iya, dia bilang pikir-pikir dulu Pak. Minggat kau. Gak ada di dalam Tuhan begitu. Cinta itu satu. Sampai kapanpun. Ada amin ya? Iyalah. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Jadi soal itu sudah selesai lah ya. Soal Tuhan Yesus itu memang Mesias. Sekarang kita lanjutkan soal Mesias kompleks. Kalau orang Yahudi mengharapkan Musa baru. Ini ya. Yang membebaskan manusia atau orang Israel dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak seperti yang diharapkan. Yesus tidak membebaskan dari penjajahan Romawi ketika itu. Makanya banyak orang lalu berbalik teriakannya. Tadinya mereka berteriak, Hosana. Hosana artinya apa? Tuhan tolonglah kami. Tadinya mereka berteriak, Hosana, Tuhan tolonglah kami. Terpujilah engkau yang datang dalam nama Tuhan.
Loh kok jadi begini, Mesias? Mereka kecewa. Lalu mereka teriak, salibkan dia. Bukan tidak mungkin itu beberapa orang yang sama, Pak. Karena kecewa. Salibkan dia. Rupanya Yesus datang bukan seperti Musa zaman dulu. Orang salah mengerti. Sebenarnya seperti Musa. Membebaskan, tapi bukan membebaskan Israel. Ngapain Israel? Membebaskan seluruh manusia. Ngapain membebaskan dari penjajahan Roma? Roma cuma sebentar hidupnya. Romawi. Membebaskan dari dosa. Ada yang lebih penting. Supaya tidak binasa. Jadi Yesus atau Mesias yang asli ini membebaskan manusia. Bebas dari dosa. Dibawa ke, kalau yang Musa Kanaan, ini Kanaan surgawi. Beda orientasi. Beda, Mesias yang asli begitu. Menjadikan kita semua anak-anak Allah, Elohim. Karakternya. Kan begitu. Inilah Mesias yang asli, tidak sesuai dengan yang orang-orang Yahudi bayangkan. Makanya mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak loh. Padahal Yesus datang bukan hanya soal Taurat, tapi menyempurnakan Taurat sebagai living example. Apa itu living example? Contoh hidup. Banyak ahli Taurat pintar mengajar, tapi tidak jadi contoh hidup. Mesias yang asli bukan cuma pintar mengajar pintar sekali, pakai perumpamaan-perumpamaan, bahkan apa yang tidak diajarkan oleh orang-orang Farisi diajarkan dengan cara yang baru. Pintar sekali, tapi sekaligus menjadi contoh hidup. Ini loh contohnya. Ini loh contoh manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Living example. Manusia yang serupa dengan ciptaan mula-mula. Selem, Demut. In God's image. Diciptakan menurut gambarnya Allah. Yang benar itu ini loh. Seperti Yesus. Makanya kalau orang mau imannya sempurna, pandanglah Yesus. Makanya kalau orang mau benar, belajarnya jangan berhenti di perjanjian lama. Jangan memuja-muja Taurat. Harus dilanjutkan ke perjanjian baru, Injil. Dasarnya Taurat tapi sudah disempurnakan. Zaman dulu ada yang sudah sempurna melakukan Taurat. Contohnya siapa? Paulus. Tapi setelah Paulus mengenal Yesus, itu semua aku anggap sampah. Coba bayangin, apakah Paulus sedang menghina Taurat? Tidak. Paulus dalam ayat lain mengatakan, aku pun meneguhkannya. Meskipun dalam ayat lain mengatakan, Taurat dibatalkan. Paulus sedang membuat perbandingan antara ajaran Taurat dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jauh melambung tinggi, Taurat seperti sampah kalau dibandingkan Yesus. Taurat yang disempurnakan itulah ajaran Yesus. Ada amin? Jadi hari ini fokusnya ke Tuhan Yesus, bukan di perjanjian lama. Kalau kita belajar perjanjian lama, dalam rangka mau diteruskan ke perjanjian baru. Ya, bagus belajar perjanjian lama, tapi jangan berhenti di situ. Sebab kalau kita berhenti di situ, kita sama dengan orang Yahudi, Yudaisme. Padahal Kristen harus Yudaisme diteruskan lagi sampai Injil. Nangkap ya maksudnya ya? Kita sangat beruntung loh. Banyak orang nggak bisa meneruskan. Dan kita sangat beruntung punya Mesias yang menjadi contoh hidup. Bukan hanya berteori. Ya, Mesias kompleks. Apa yang terjadi dalam hari-hari ini? Inilah yang kita mau akhiri sampai sesi ini berakhir ya.
kesimpulan-kesimpulan yang mau kita ambil. Mesiah kompleks atau Savior kompleks. Bapak Ibu mungkin tidak teliti ya. Banyak orang tidak teliti. Ketika di surga, Tuhan menciptakan seorang makhluk surgawi. Diciptakan sempurna mula-mula. Tapi lalu dia mengalami itu. Keinginan dirinya mau lebih hebat dari yang maha tinggi. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Masih ingat? Lucifer. Itu contoh kompleks. Mesias kompleks. Dia lihat siapa di surga? Dia lihat siapa? Allah yang mana? Bapak atau anak? Allah anak. Tuhan Yesus sudah jadi raja sejak dulu. Sudah jadi Tuhan sejak dulu. Di surga. Lucifer melihat Yesus. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Dia mengalami Mesias kompleks ya. Karena salahnya sendiri tentu saja. Sebab Alkitab mencatat, aku yang berkata dalam hatiku. Gak ada yang ngujok-ngujokin loh. Itu contoh Mesias kompleks yang paling parah. Dia mau menjadi seperti Mesias yang di surga. Akibatnya dia dibuang. Di bumi jadi apa? Setan. Jadi iblis. Coba. Itu Lucifer. Yang pertama jadi Lucifer. Mesias kompleks itu Lucifer. Mau menyamai yang maha tinggi. Yang kedua. Mesias atau Kristus palsu. Sejak zamannya Kristus naik ke surga, itu selalu ada yang ngaku Mesias loh. Ngakunya bukan cuma juru selamat, ngakunya itu titisan Kristus. Jadi aku datang sesuai Alkitab, kedatanganku yang kedua. Gitu. Kedatangan Kristus yang kedua, sama gambar tadi itu kedatangannya yang kedua tuh. Ada Yerusalem baru, langit yang baru, bumi yang baru, jangan-jangan dia bikin sendiri loh. Di rumahnya. Gitu. Waduh, kok nggak sesuai Alkitab ya? Disesuai-sesuaiin gitu. Datang di awan-awan, pakai pesawat katanya di awan-awan. Waduh ini, semua orang akan melihat di YouTube, di Facebook. Ini yang membuat banyak sekali keanehan-keanehan ya. Kristus palsu atau Mesias palsu. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bukan? Coba, kalau ini mengerikan loh dunia ini sebenarnya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan Yesus sudah mengatakan nanti setelah zaman Tuhan Yesus akan ada nabi-nabi palsu. Itu sudah jelas, ada banyak. Kalau nabi-nabi berarti banyak kan, bukan satu kan? Nah, coba yang lain, Matius 24. Matius ayat 24. Ayat 23, pasal 24 ayat 23 sampai 25. Ini, coba ini perhatikan baik-baik. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ayat 24-nya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Rupanya setelah zaman Yesus akan banyak Mesias palsu dan nabi palsu.
Dan memungkinkan orang pilihan bisa disesatkan ini. Kalimatnya kan gitu. Kalau orang pilihan tidak benar-benar kuat sekali pengertian dan imannya, bisa disesatkan. Jadi orang pilihan itu tidak ditakdirkan pasti selamat. Harus tekun di dalam firman. Harus taat. Bukan seperti ada orang yang berpikir bahwa kalau Kristen pasti selamat. Kalau keselamatan ditakdirkan Tuhan, enggak. Kita dipilih Tuhan, betul. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan juga. Di bawah pertolongan Roh Kudus tentunya, bersama dengan Roh Kudus. Itu harus jelas tuh yang itu. Enggak boleh suka-suka sendiri. Nah, mengenai Mesias palsu. Iblis menyuntikkan khayalan itu, delusi itu. Kepada orang-orang yang cocok. Sehingga orang itu merasa menjadi juru selamat. Merasa menjadi nabi. Di dalam sejarah manusia, ada banyak orang merasa jadi nabi. Setelah puasa, setelah berdoa, setelah bertapa, setelah yang gitu-gitu deh, setelah meditasi, merasa jadi nabi. Merasa mendapat pencerahan yang luar biasa, merasa jadi orang super. Nah ini dia. Selalu modusnya begitu si iblis. Tapi sudah dikunci oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mati tidak bangkit lagi, bukan itu berarti. Sang Mesias yang asli, mati bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Amin ya. Jadi akan ada banyak orang, istilah lain tuh megalomania. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya dipilih dari surga. Merasa ini loh, aku dipilih Tuhan membawa kebenaran yang baru. Yang itu gak sempurna, ini loh yang sempurna. Gitu. Dan ini lahirnya banyak sekali ajaran kan begitu selalu. Selalu begitu. Coba aja teliti. Saya gak bisa terlalu eksplisit. Coba diteliti. Ajaran apa aja, munculnya begitu. Nanti ada orang yang tiba-tiba, aku dipilih Tuhan. Gitu. Aku mendapat wahyu baru. Ini menyempurnakan yang itu. Gitu. Padahal kalau kita lihat isinya, apanya yang sempurna. Rupanya iblis gak terlalu pintar juga, Bu. Iya. Dia ngomong sempurna tapi gak sempurna. Penuh dengan kekacauan. Ajaran iblis mana bisa sempurna. Dari buahnya kamu akan tahu. Gak usah dari buahnya lah. Dari aromanya kamu akan tahu. Kok bau ya? Ini bau setan ini. Iya. Iya. Kelihatan kok. Lihat aja cara ngomongnya. Lihat aja cara memperlakukan pasangan hidupnya. Lihat aja cara memperlakukan sesama. Kelihatan bukan? Kan gak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui hal itu. Kelihatan dari buahnya kamu akan tahu. Megalomania. Aku diciptakan untuk menyelamatkan umatku. Nah, yang gitu-gitu tuh. Bahkan hari ini pun ada yang merasa bahwa aku itu titisan Bunda Maria. Ada gak? Ada. Anaknya titisannya Yesus. Klop, ibunya titisan Bunda Maria. Anaknya titisan Yesus. Serius loh. Ini di Indonesia ini yang saya ngomong. Cari aja sendiri di Google. Tanyalah pada Pak Google. Pak Google tuh baik hati. Ditanya apa aja, nak dijawab sama dia. Pinter lagi, nanya apa aja bisa jawab. Luar biasa loh. Ya. Hati-hati. Kita mesti tahu yang mana Mesias kompleks. Yang mana Mesias beneran. Dari buahnya kau akan tahu. Itu yang kedua Mesias atau Kristus palsu nih. Yang ketiga. Akan ada manusia-manusia yang dia nggak merasa seperti Kristus. Tetapi merasa hebat. Yaitu tadi megalomania. Contohnya Hitler, Stalin, dan seterusnya tuh. Itu mereka merasa hebat loh, superior. Orang lain gak ada apa-apanya.
superior. Ini nggak boleh loh. Orang Yahudi kalau memandang orang non-Yahudi, itu goyim. Istilahnya goyim. Goyim itu Gentile. Gentile itu persisnya kafir lu. Gitu. Waduh, dia merasa superior. Mesias kompleks. Orang yang merasa superior itu Mesias kompleks. Bukan Mesias. Dan bukan pengikut Mesias. Pengikut Mesias pasti nggak begitu. Ini pengikut Mesias kompleks, Mesias palsu. Dia merasa dirinya hebat, orang lain rendah. Gitu. Nah, dan itu bentuknya bisa berbagai macam variasi. Orang menganggap kemanusiaan rendah, itu termasuk sakit jiwa juga tuh. Merasa rasnya paling hebat, seperti Hitler nih. Merasa Jerman di atas semuanya. Iya kan? Itu, merasa menyelamatkan tapi mengorbankan orang lain. Menyelamatkan kaumnya dengan mengorbankan orang lain. Dia bilang menyelamatkan manusia, tapi manusianya manusia definisinya dia sendiri. Manusia Jerman. Yang lain gak dianggap manusia loh sama dia. Waduh, ini Mesias kompleks nih namanya. Megalomania. Merasa diri hebat, juru selamat. Pahlawan. Tapi dari buahnya kita tahu. Dia bunuh 17 juta orang. Waduh, dia pembunuh nomor 1 kali ya di dunia ini. Nggak usah ditanya dia larinya kemana kalau mati. Udah jelas tuh. Alkitab itu menulis loh, barang siapa membinasakan bait Allah, yang dimaksud bait Allah itu tubuh manusia. Ia akan dibinasakan. Tuh, jelas kan? Orang nggak ngerti Alkitab, waduh, bahaya. Kena Mesias kompleks, dia bunuh orang lain untuk membela Tuhan. Alkitab ayatnya ada loh. Nanti kamu itu pengikut Kristus, akan dibunuh oleh orang-orang yang merasa membela Allah. Merasa membela Allah kok membunuh orang? Mereka merasa membela Allah di pihak yang benar. Mesias kompleks juga termasuk. Atau orang gila, gitu aja. Itulah teroris. Teroris itu termasuk. Teroris itu kalau diwawancara bangga dia. Bangga. Pahlawan. Ya kan? Martirnya Tuhan. Gitu. Loh yang lain nanti mati gimana? Biarin. Gitu. Ini Tuhan, tugas mulia, tugas suci. Waduh, gawat ini. Mana ada sih disuruh Tuhan bunuh banyak orang, terus Tuhan senang gitu. Kok bisa begitu ya? Ya itulah, orang sakit jiwa itu memang begitu. Psikopat itu begitu. Bisa pakai agama untuk menjadi pahlawan. Dia menganggap dirinya pahlawan. Itu teroris sebenarnya. Berbagai macam teroris. Dari semua agama sama. Yang namanya teroris ya teroris. Mau dari Kristen juga tetap teroris. Ada juga merasa hebat sendirian kelompoknya. Nah itu sebagian Mesias kompleks tuh. Jadi kalau ada pendeta yang merasa, wah kita itu VIP saudara di surga. Nanti saudara saya gandeng ke surga. Mesias kompleks dia. Dia merasa Mesias. Gak ada orang bisa begitu. Di hadapan Tuhan semua sama. Hadap satu persatu ke Kristus. Amin. Kalau gembala mengarahkan, ya mengajar, mendidik dan seterusnya, ya jelas. Tapi ketika berhadapan sama Kristus sendiri-sendiri, gak ada nanti saya gendong ya saudara. Gak ada, saya udah sering loh ke sono. Ya kemarin saya baru balik. Ini yang begini ini Mesias kompleks sebenarnya. Dia berhalusinasi, delusi. Bahwa aku sering ke surga loh. Ke neraka juga pernah sih. Loh, kalau kamu pernah ke neraka, kau nggak balik lagi, aku kasih tahu.
Delusi-delusi seperti ini termasuk dalam kategori delusi agama. Dan itu termasuk Mesias kompleks. Delusi agama. Kadang-kadang orang beragama itu aneh-aneh juga loh. Makanya orang nggak terberkati. Begitu dengar agama males orang. Karena nggak jadi berkat. Itu sebabnya Mesias yang asli, Yesus, menginginkan kita sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi, jadi saksi Tuhan. Bagaimana itu? Mengorbankan diri untuk banyak orang. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk aku hebat loh. Nah itu Mesias kompleks tuh. Nah maksudnya ya bedanya ya. Mesias kompleks itu pusatnya diri sendiri. Ciri-ciri Mesias kompleks pusatnya diri sendiri. Aku hebat, aku juru selamat, aku dipilih Tuhan, nabi. Berkhayal dia. Tapi kalau kita utusan Tuhan, aku akan jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pernah nggak mengalami Mesias kompleks? Mungkin pernah. Aku hebat juga ya. Aku orang baik ya. Itu Mesias kompleks tuh, sakit jiwa itu. Mestinya gini, aku harus lakukan kehendak Tuhan. Sebagai bukti cintaku sama Tuhan. Iya dong? Di hari Valentine, jangan kasih Tuhan coklat. Kasih Tuhan tersenyum Tuhan. Aku mau lakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan cuma di hari Valentine. Setiap hari. Amin. Nah, seorang suami katakan, aku mengasihimu mah ke istrinya. Setiap hari, jangan cuma Valentine doang. Setahun sekali, apalagi 10 tahun sekali. Kadang-kadang udah lupa Pak, itu mah zaman dulu. Gawat nih. Ya, ada banyak sekali penyakit-penyakit jiwa yang belakangnya namanya kompleks. Hati-hati loh. Ya. Teroris itu membela Tuhan kok membunuh manusia. Aduh. Nah, sekarang dalam kasus yang kelihatannya ringan, tapi itu membinasakan. Filosofi, it's about me. Filosofinya ini. Yaitu berpusat pada diri sendiri. Contohnya, kalau seorang hamba Tuhan KKR yang datang banyak, lalu dia ngomong ini, aku sih hebat kan. Mesias kompleks tuh. Sakit jiwa dia. Merasa hebat. Karena pusatnya aku. Jadi orang sakit jiwa itu sebenarnya pusatnya aku. Udah, itu paling gampang ciri-cirinya. Kalau kita masih pusatnya aku, masih sakit jiwa. Loh, sakit jiwa itu jangan diartikan orang gila. Enggak. Bukan, beda. Gilanya beda. Meskipun gila juga sih. Maksud saya bukan gila-gila yang begitu, bukan. Tapi tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Miring maksudnya. Meleset dari target yang Tuhan inginkan. Jelas ya maksudnya ya. Ya kita untuk menghibur diri, menguatkan, itu sakit jiwa. Supaya kita nggak mau begitu. Makanya selalu untukmu Tuhan. Bukan selalu untukku. Biarlah segala sesuatu menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkanku. Iya enggak? Semua lagu ya kalau diganti ku jadi jelek banget. Iya. Lagu bagus-bagus diganti ku jadi jelek. Coba. Menyenangkanmu. Kan enak dengernya. Menyenangkanmu. Dimanapun dan kapanpun. Dalam segala perkara. Menyenangkanmu. Enak. Coba diganti. Menyenangkanku. Ini lagu apa ini? Iya enggak? Enggak bagus. Mulai sekarang dirubah tuh. Ini bukan ngomongin siapa-siapa ya. Sama tuh. Aku yakin jodohku datang tahun depan. Itu aku terus itu. Orientasinya salah. Makanya Tuhan Yesus jelas itu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Mulai sekarang iman yang paling tinggi itu justru yang gak ngotot.
Yakin dia, yakinnya pakai gini-gini segala. Itu bukan iman, itu cuma kekuatan pikiran. Iman yang hebat itu justru biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik. Betul nggak? Orang sudah tergeletak, ginjalnya sudah rusak. Dalam nama Yesus aku yakin bisa sembuh. Nanti kalau dia nggak mati-mati, kasihan juga kan? Bukan kita doain cepat mati, bukan. Kita datang, Tuhan, kasihanilah kami. Engkau tahu yang terbaik. Kan gitu kan? Iya, ada seorang umurnya sudah 104 tahun. Ketemu sama saya, dia bilang begini, Pak, saya pengen pulang. Aku capek. Ya gimana ya? Saya juga nggak bisa memulangkan. Emang bisa? Ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Untung saya nggak sakit itu, Mesias kompleks. Kalau ya aku kirim pulang sekarang. Nggak bisa. Kita berdoa aja ya, minta tolong Tuhan. Kalaupun pulang ya nggak usah sakit, ya kan? Tidur, seperti di Alkitab. Alkitab itu loh, tidur, lemes, hilang. Itu saya yakin tuh. Hilangnya itu, melek itu di surga dia. Enak itu. Jangan melek kok gelap Tuhan. Oke. Jadi dalam taraf tertentu ada orang masih Mesias kompleks. Masih sakit jiwa itu. Ya itu tadi. Kalau seseorang mencuri kemuliaan Tuhan, aku yang hebat, pusatnya aku terus, itu dia ciri-cirinya. Basic dari segalanya itu sebenarnya. Semua itu, basicnya itu, pusatnya diri sendiri. Itulah yang merusak. Itulah yang merusak semua orang, semua manusia hari ini. Kalau pusatnya diri sendiri. Jabatan apapun sama saja. Kalau pusatnya diri sendiri, maka rusaklah seluruhnya. Kalau pusatnya Tuhan, itulah yang benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita sudah tahu begitu, sembuh itu nggak sulit juga sebenarnya. Kalau gitu aku harus lepas dari segala sesuatunya. Aku nggak boleh sakit hati. Sakit hati itu diri sendiri loh Pak yang dipuaskan. Iya kan? Tuhan nggak puas, Tuhan nggak suka. Diri sendiri yang puas aku, biarin. Begitu. Heran, puas kok sakit hati. Itu masih sakit jiwa loh. Minta maaf ya. Itu masih sakit jiwa. Saya kan pernah sakit hati soalnya. Sakit hati itu dinikmati. Kok kesel, sambar geledek diantar. Kayaknya puas gitu, padahal itu halusinasi. Cuma berhayal kan? Sebenarnya yang sakit hati, yang rugi kita sendiri. Makanya kita lepaskan saja kalau mau bebas dari sakit jiwa. Enggak cuma Mesias kompleks, banyak kompleks-kompleks yang lain. Dilepaskan satu persatu, jangan sakit hati. Utang-utang anggap lunas. Kalau orang sudah nggak bisa bayar, sudah lama, anggap lunas. Ya kan? Tapi kalau bisa bayar, harus bayar. Loh iya dong, kalau nggak bisa bayar ya apa boleh buat, anggap aja lunas. Loh sudah lama nggak bisa bayar terus gimana? Anggap lunas. Orang mengkhianati kita, ya sudah diampuni, dulu dia nggak mengerti. Kan gitu kan? Siapa tahu sekarang dia sudah bertobat. Ya, kita harus merasa melakukan tugas kemesiasan. Bukan karena sakit Mesias kompleks. Tapi karena kita diutus Tuhan. Amin. Kalau kita diutus Tuhan, kita mau menyelamatkan banyak jiwa. Bedanya apa dengan orang yang mengidap penyakit Mesias kompleks? Bedanya kita melakukan ini dengan tulus dan untuk Tuhan. Sementara orang yang sakit jiwa melakukan, aku harus nolong orang ini. Kelihatannya baik. Terus aku hebat ya. Dalam hati. Meskipun dalam hati. Itu nggak boleh loh. Kadang-kadang kita tergoda seperti itu. Aku lumayan baik ya. Ada loh. Gitu. Oh setan nih. Diusir. Enggak, ini untuk Tuhan. Apakah aku baik? Harus baik. Harus sempurna bahkan. Tapi bagi Tuhan. Ya. Nah, mari kita sembuh dari semua penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Yang terutama adalah penyakit psikis. Kalau fisik nggak masalah,
psikis, jiwa. Penyakit jiwa itulah yang harus disembuhkan. Cara berpikir, cara berperasaan, attitude. Makanya ayat itu jelas sebenarnya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat. Sesat. Sembuh dari kesesatan. Sembuh dari Mesias kompleks. Sembuh dari semua kompleks yang ada. Semua sakit jiwa. Dan menjadi seperti Kristus. Dan itulah memang benar-benar tugas kemesiasan. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Kalau kamu hidup di dalam Tuhan, kamu wajib hidup seperti Tuhan hidup. Amin ya. Alangkah bahagianya orang yang bebas dari semua penyakit jiwa. Dan kita cuman berharap ke Tuhan saja, hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah begitu, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang sebenarnya. Hari ini di zaman internet, banyak orang sembarangan di internet. Tidak menjadi teladan. Kalau seorang pengajar harus menjadi teladan. Seorang pengkhotbah harus jadi teladan. Bahkan jemaat juga harus jadi teladan. Amin. Bukan cuma pendeta toh loh. Semua kita harus jadi teladan kebenaran. Bukan cuma pintar ngomong toh. Percuma seorang pengkhotbah, tapi kalau kelakuannya bukan mendatangkan kebaikan. Kelakuannya membuli seseorang. Di internet ngomong sembarangan. Menghalalkan segala cara untuk cari duit. Menghina orang. Saya mau kasih tahu ya, biarpun seseorang salah, terbukti bersalah. Boleh dihina? Tidak. Begitu aja tidak mengerti. Berani mengaku melayani Tuhan. Ini sandungan. Mesias kompleks. Dia lagi fokusnya diri sendiri. Aku mau menyerang, itu sesat itu. Gitu. Padahal yang diomongin fitnah semua. Ini bahaya loh. Zaman sekarang ini bahaya. Makanya Bapak Ibu harus lepas dari Mesias kompleks. Dan seluruh kompleks-kompleks yang lain tentu saja ya. Dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan kemanapun kita pergi. Jadilah berkat kemanapun kita pergi. Amin ya. Iya, minimal teman-teman, saudara, jangan sampai mereka bisa dihasut sembarangan. Hari ini banyak penghasut-penghasut lewat internet. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ada baiknya, tapi bisa digunakan untuk kejahatan. Gitu loh. Mimbar juga begitu, seperti pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk menyampaikan kebenaran, tapi bisa juga dipakai untuk menyampaikan kepalsuan untuk kepentingan diri sendiri si pembicara. Bisa, tapi ingat penghakiman nanti kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Mari kita sembuh semua. Amin ya.